Ini adalah catatan yang sangat sederhana terkait materi kelas 10, yaitu ruang lingkup biologi. Jadi biologi ada ruang lingkupnya, mengapa? Karena batasan biologi juga ada yang dipelajari, dari struktur yang terkecil hingga struktur yang sangat luas. Perlu diketahui, yang diuraikan di dalam video ini itu bukan ruang lingkup biologinya, tapi biologinya. Bukan ruang lingkup biologi, tapi biologinya. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari proses kehidupan dari tingkatan terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu dia, terkecil sampai yang terbesar adalah ruang lingkupnya. Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani artinya bios, hidup, logos, ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Kalau dilihat dari asal muasal katanya. Kemudian untuk objek biologi, di sini dari yang paling sederhana, yang paling kecil, itu ada molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru melalui file PowerPoint yang sudah disediakan sedemikian rupa supaya kalian memahami ruang lingkup biologi secara benar dan tepat. Bagaimana video yang sebelumnya? Cukup singkat bukan penjelasan ruang lingkup biologi dan objek biologi. Video tadi sebenarnya supaya membuat kalian terstimulus akan materi biologi yang cukup luas untuk dipelajari. Materi selanjutnya kita simak bersama materi ruang lingkup biologi yang akan Pak Budi sampaikan. Sebelum masuk ke materi, di sini Pak Budi akan menunjukkan beberapa foto, beberapa gambar terkait terapan biologi. Karena ilmu biologi itu dari waktu ke waktu selalu berkembang. Bukan ilmu pasti, kayak 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu bukan. Ilmu biologi selalu berkembang. Kita perhatikan bersama. Di sini ada petani jagung yang membawa jagung pelangi. Di sini ada kelinci yang bercahaya di malam hari itu karena ada suntikan gen atau rekomendasi gen dari gen ubur-ubur juga bisa, dari kunang-kunang juga bisa. Kemudian ada semangka yang bentuknya unik. Ini ada yang kotak, ada yang bentuk hati, itu asli. Di Jepang pernah dilakukan penelitian seperti ini supaya menarik konsumen. Dan yang terakhir ada proses operasi transplantasi hati. Oke, dari kelima gambar ini adalah merupakan sebagian kecil dari manfaat cabang ilmu biologi dari berbagai bidang, bidang pertanian, peternakan, perkebunan, atau di bidang kedokteran. Dan memang biologi selalu berkembang, maka dari itu kita harus tahu seberapa luas dan apa itu biologi. Sudah biologinya luas, peranannya juga luas, pengertiannya semoga tidak begitu luas. Jadi kita bisa pahami bersama. Biologi itu adalah sebagai ilmu, karena biologi adalah bagian dari sains yang mungkin kelas 7, 8, 9 saat SMP kalian pelajari. IPA itu ada 3, fisika, kimia, dan biologi, dan masing-masing punya kayak jalur tersendiri untuk dipelajari. Sedangkan di sini kita belajar biologi, ilmu yang mempelajari kehidupan. Bios dan logos, dua kata yang berbeda dari bahasa Yunani yang sebenarnya itu adalah merupakan pengertian dari ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup cangkupannya sangat luas. Nah, ciri-ciri biologi itu sendiri seperti apa? Biologi adalah objek kajian berupa benda konkret. Bendanya bukan benda halu. Bendanya itu konkret, real. Yang kedua, biologi berdasarkan pengalaman. Tentunya ya, karena sebelum ada hasil-hasil yang mengejutkan kayak tadi, kayak jagung pelangi, kayak kelinci yang bisa bersinar, itu dilakukan sebuah riset-riset. Jadi ada pengalaman yang sebelumnya. Kalau melihat jagung A ini sudah biasa jagungnya, kita buat lebih menarik supaya menarik konsumen dan mungkin ditambahi nutrisi-nutrisi begitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah akan dibahas pada video selanjutnya karena nanti termasuk submateri tersendiri. Yang keempat,
berpikir logis dan konsisten. Logis ya, jadi berpikirnya itu logis, bukan berpikir irasional. Karena seorang ilmuwan gitu, saintis. Selanjutnya, hasil kajian bersifat objektif. Kalau bicara objek berarti benda. Kalau bicara benda pasti nyata. Yang terakhir, teorinya bersifat umum. Setelah melakukan penelitian berdasarkan pengalaman, ditemukan teori. Nah, teorinya itu umum, bisa diterima siapa saja. Khususnya ya para pelajar, kemudian para ilmuwan, dan para calon-calon peneliti yang akan menemukan temuan yang baru. Butuh teori itu. Kemudian seperti apa cara berpikir dari seorang saintis? Di sini itu ada berbagai gambar yang menggambarkan menurut Pak Guru ya. Jadi seorang saintis harus tetap diawali dengan belajar. Pak Guru juga masih belajar. Kemudian di otaknya, di dalamnya itu mungkin ada sebuah temuan-temuan yang tidak terduga gitu. Ya maka dari itu seorang saintis harus membuat konsep-konsep yang nantinya akan bermanfaat ke depannya. Ciri-ciri seorang saintis tidak mudah percaya. Dibilangin ini itu, kata orang nggak percaya. Yang bersangkutan harus membuktikan sendiri. Oke, langsung saja masuk ke objek biologi. Kalau yang video sebelumnya itu dijelaskan hanya dengan kata-kata aja ya. Di sini Pak Guru sampaikan dengan gambar. Jadi contoh objek biologi untuk molekul adalah sebuah partikel yang lebih kecil dari sel tentunya. Di sini dicontohkan H2O. H2O itu adalah air. Kemudian selanjutnya lebih besar lagi sel. Sel itu ada dua, sel hewan, sel tumbuhan. Sebenarnya masih ada satu sel lagi yang jarang disebutkan di buku, yaitu sel jamur. Jamur juga makhluk hidup, jamur juga punya sel. Tapi jamur bukan hewan dan juga bukan tumbuhan. Di sini ada pertanyaan juga, apakah molekul benda hidup? Di manakah posisi molekul pada tubuh kita? Kalian jawab sendiri. Di mana? Selanjutnya lebih besar lagi bentuknya, lebih besar lagi ukurannya. Pak Guru contohkan untuk tingkatannya lebih tinggi dari sel, jaringan ya. Di sini ada jaringan saraf, kumpulan dari sel-sel. Kumpulan dari sel-sel. Kemudian jaringan saraf bersatu, dan akan membentuk organ. Nah, kaitannya apa kalau bicara soal jaringan saraf? Pasti otak ya. Selain otak ada sumsum tulang belakang. Di sini ada saraf juga. Tapi kita pusatkan di otak saja sebagai pusat aktivasi kayak nukleusnya pada sel. Nanti dipelajari di kelas 11. Setelah membentuk organ, nanti akan membentuk sistem organ. Nah, sistem saraf. Sarafnya itu banyak ya, pusatnya di otak, dan di seluruh tubuh kita itu ada saraf. Buktinya apa Pak Guru? Buktinya kalau kalian misal lagi jalan gitu nggak pakai sandal, kemudian ada paku, kalian tertusuk paku kakinya, rasanya gimana? Sakit. Nah, respon sakit itu adalah salah satu bentuk stimulus ya dari kaki ke otak akan menyalurkan ke mulut, di mulut bilang, aduh sakit. Nah, itu adalah contoh sistem saraf. Kemudian sistem organ kumpul jadi satu, ada sistem pencernaan, ada sistem ekskresi, ada sistem sirkulasi, nanti akan membentuk organisme. Kalau digambar di sini bukan manusia yang Pak Guru contohkan, tapi hewan. Kita beralih ke sesuatu yang lain gitu. Kalau manusia mungkin sudah biasa, tapi di sini Pak Guru contohkan hewan karena nanti kedepannya lebih mudah untuk diaplikasikan. Sebenarnya sama saja, manusia itu adalah satu organisme kompleks, hewan yang pada gambar juga satu organisme yang kompleks. Mereka juga sama-sama punya sistem saraf, punya sistem pencernaan, punya sistem ekskresi juga punya. Di sini contohnya organisme atau individu bison ya. Oh ya, ini ada pertanyaan juga. Dalam biologi jarang menemui istilah sel manusia ya. Mengapa? Apa ada kaitannya dengan sel hewan? Ada yang tahu jawabannya? Coba jawab di komentar.
Jadi sampai organisme, kemudian organisme satu jenis kumpul, jadi satu kesatuan yang namanya populasi. Tadi populasi bison ya, ini berarti bison semua yang ada di sini. Terus populasi bison ketemu dengan populasi zebra misal. Ketemu. Di sini akan membentuk komunitas. Kelompok hewan lebih mudah dijadikan contoh pada tingkatan objek biologi. Mengapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Selanjutnya, dari komunitas tadi akan membentuk ekosistem. Kalau ekosistem nanti kaitannya sudah ke jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Yang nantinya di situ ada sebuah kesinambungan, ada siklus kehidupan, dan akan membentuk sebuah ekosistem. Ini dicontohkan ada ekosistem di Afrika. Ada jerapah, ada ini namanya wildebeest atau nohu bahasa Afrikanya. Ada singa, ada gazelle ya, ada gazelle. Yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput-rumput yang dimakan oleh organisme herbivora. Kemudian organisme herbivora akan dimakan oleh organisme karnivora. Organisme karnivoranya mati, nanti akan didetrifikasi, didekomposer sama organisme yang kecil, kayak bakteri atau jamur-jamur yang kecil. Kemudian lagi ekosistem dalam cakupan yang cukup luas, itu yang namanya bioma. Oke, lanjut. Terus yang terakhir ada biosfer, kumpulan dari bioma-bioma. Nah, biosfer ini jarang kita pelajari di biologi. Kalau bicara biosfer nanti ketemunya di geografi. Kumpulan dari bioma-bioma yang cakupannya sangat luas. Kemudian ini adalah yang terakhir yang Pak Guru sampaikan di submateri objek-objek biologi. Selanjutnya cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi itu sangat banyak. Ada ratusan, nanti kalian bisa cek di website. Itu banyak sekali. Ini hanya sebuah simbol yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Misal di sini ada genetika. Ilmu yang mempelajari genetika, DNA itu adalah apa coba? Ada yang tahu? Genetika. Ilmu yang mempelajari apa? Mikrobiologi bisa? Bisa. Terus yang mempelajari tentang serangga, apa? Coba tulis di komentar. Kemudian ada yang mempelajari hewan. Kalau hewan, zoo ya, zoologi. Mempelajari bakteri. Mikrobiologi juga bisa. Mempelajari tentang tumbuhan. Pasti botani. Dan masih banyak cabang ilmu biologi yang lainnya yang perlu kalian pahami karena itu merupakan cikal bakal dari terapan biologi yang nantinya akan semakin bermanfaat ke depannya. Oke, untuk video selanjutnya yaitu tentang laboratorium, baik kita mempelajari standar operasional prosedurnya, atau mempelajari alat-alatnya, dan juga keselamatan laboratorium. Dan yang selanjutnya lagi ada 3 submateri, yang terakhir itu tentang metode ilmiah. Nanti akan Pak Guru contohkan sekalian, contoh metode ilmiah itu kayak apa. Oke, cukup untuk penyampaian materi tadi. Tadi tentang pengertian biologi sudah, kemudian terapan biologi juga ada, objek-objek biologi juga ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di komentar. Dan tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak Pak Guru jawab. Kalian juga bisa jawab di komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.